kita sedang mengalami permasalahan keuangan. Kita tidak bisa memperoleh keuntungan yang tinggi. Apakah dari kalian ada yang memiliki solusi tentang hal ini? Bagaimana kalau kita mencari nasabah sebanyak-banyaknya dengan menawarkan semacam investasi dan sebagian besar keuntungannya diambil oleh perusahaan? Saya sepikiran dengan bagus. Apakah tidak terlalu beresiko untuk perusahaan dan juga untuk nasabah? Tapi apapun resikonya kita harus mengutamakan kita agar perusahaan ini bisa jaya. Baiklah, kalau kalian semuanya setuju, saya tunjuk kamu Rima untuk mencari nasabah dan merahasiakan identitas kamu sebagai staf di perusahaan kita. Baik Bu, saya laksanakan. Lu dari mana, Bro? Biasa ke salon. Maafin deh kayak kamu aku. Iya, kamu tahu gak kenapa aku bisa ke salon? Akhir-akhir ini bisa ke mall, bisa belanja ke jam tangan nih. Iya dong, ayo dong. Oke, kali dong. Tenang. Ini aku tuh ikut investasi. Ini aku udah nyobain kan. Aku udah dapet di benefit 50%. 50%? Iya, 50%. Makanya makanya aku bisa beli ini, bisa itu aku udah bangun usaha juga. Jadi kamu mau ikut nggak? Mau deh, aku mau bangun bisnis juga. Iya, siapa tahu kan banyak loh ya. Iya. Juga nggak sih? Iya, makanya itu investasi ke sini. Tapi beneran nggak? Dia tuh usaha baru sih. Tapi aku udah buktiin gitu loh. Jadi kalau kalian mau, ntar aku teleponin pihak sana. Gak bohong ya? Iya, nggak bohong sih. Iya, Kamu ini dia takut Dior udah kan? Gimana kamu? Kalian gimana? Aku nggak dulu sih. Nggak dulu. Beneran nih. Beneran. Lumayan. Persen nih. Kita nggak maksa sih, nggak maksa. Yang mau aja ya. Karena 50% loh, wah. kita bisa beli apa? Nah gitu. Kalau kamu invest 1 juta, jadi dengan lipatkan aja kan? Iya. Beneran nih. Oke. Ntar aku teleponin. Besok kita kumpul lagi di sini. Kita nggak perlu capek-capek ke sana. Mereka yang buat data kita, buat langsung kamu bawa uang aja, ntar langsung storin ke sini. Atau transfer bisa. Ada yang data kan? Ada. Ntar ada perjanjiannya juga, ada materainya juga. Udah diawasi OJK sih katanya gitu. Iya. Satu. Tertarik sih, ya boleh. Sini katanya dia mau kesini tadi udah katanya OTW udah panas banget ya. Aduh, sabar kali. Udah siap kan uangnya? Udah siap dong. Bajunya ini minum dulu masih panas. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Iya. Ini atas nama Mbak Rima ya? Oh iya, di perusahaan itu ya. Iya, saya. Silakan duduk. Oh, ini temen lu yang kemarin. Iya. Yang mau data itu. Yang mau data. Siap-siap masih minum. Jangan dulu. Perkenalkan dulu kami dari perusahaan yang dikenalkan Mbak Rima, saya Rafi dan teman saya Anggur. Menyampaikan prosedur dan barang persyaratan investasi dari perusahaan kami. Semua ini sudah tercantum di persyaratan ini, juga bisa ditandatangani dan juga sudah mengikuti investasi kami itu akan mendapatkan keuntungan sebesar 50%. Ini nggak mau baca dulu? Udah percaya? Masih tanda tangan saja. Kan nggak ikut lu? Lu bilang nggak ikut? Direvir nih. Namanya mau 50% lo ini. Dia bisa sampai 50% loh. Mana ini mas tanda tangannya? Di sini. Iya. Terima kasih. Aku.
data yang sudah tanda tangani yang akan kami proses di perusahaan kami. Nanti info selanjutnya ditunggu ya. Ini uangnya gimana ini? Uangnya bisa langsung ditransfer atau langsung cash. Aku udah bawa ini, aku cash. Kamu pakai apa? Kamu lagi gak bawa ya? Ya biasa lah dia uangnya begitu. Apa ini investasi sendiri dulu ya mas? Oh tidak. Banget ya, gak apa-apa dong. Ya masya Allah. Hitung dulu mas. 3 juta lebih kayaknya. Jadi kalian investasi juga ya. Sabar deh mau udah benefitnya. Apa sih tadi benefitnya yang kemarin? Kemungkinan bisa 50% dan bisa mendapatkan kemungkinan mobil bisa memenuhi target yang tertera di perusahaan kami. Aku aja udah dapet 50% dari uangku yang kemarin udah balik uang malah lebih enak ya Pak? Iya makanya jadi aku lebih banyak investasi sih di situ. Cuma 1 bulan udah bisa dapet ya Mas ya? Iya. Makasih ya Mas udah data kita. Kita mohon pamit. Iya Mas. Terus aja kami akan mencoba. Terima kasih ya. Sama-sama. Benefit-benefit yang saya hasilkan nggak sesuai sama perjanjian. Terus gimana ini? Harusnya saya dapat di bulan lalu, tapi bulan ini tak kunjung datang. Jadi udah ganti bulan juga. Udah seminggu loh mbak, parah banget sih. Malah ada yang 1 minggu loh. Tenang ibu, jadi begini, karena di perusahaan kami akhir-akhir ini mengalami gangguan pada sistemnya, jadi kemungkinan terjadi keterlambatan dalam pencairan benefit yang seharusnya ibu dapatkan. Kamu percaya? Ada percaya? Percaya saya? Seharusnya itu konfirmasi dulu dong. Iya Mbak. dong. Iya, kita tuh investasi gak main-main loh mbak. Banyak. Emang aku salah apa ya kak? Habis ini gimana sih tenang ibu-ibu? Jadi begini, karena di perusahaan kami terdapat gangguan, kemungkinan dari pihak-pihak admin juga terdapat keterlambatan dalam menginformasikan masalah-masalah ini kepada nasabah-nasabah kami. Jadi mohon maaf ibu sebelumnya. Bisa ya mbak? Bisa, nggak bisa. Permasalahan ini harus kita selesai. Gak mau. Tenang ibu, tenang. Nah, ini saya sama mas ini kemarin. Tapi Mas, oleh saya mas, Allah tuh. saya investasi di Anda loh kemarin. Ini duit loh mas. Ya, Please Allah, dong, saya. saya ganggunya siapa kalau begini? Jadi gini, karena ada keterlambatan sistem dari perusahaan kami, dimohon ibu untuk kembali 2 sampai 5 hari ke depan. Saya rekam loh ini mas, saya rekam. Ya, buat bukti. Kalau enggak selama 2 hari nanti, saya bawa ke ranah hukum. Saja ibu, sabar, ditunggu dulu ya. Nanti ibu 2 hari lagi silahkan kembali ke kantor kami untuk menanyakan mengenai investasi yang ibu tanam. Bener ya mbak? Bener ya? Iya ibu, mohon ditunggu ya, mohon ditunggu informasi dari kami untuk selanjutnya. Ya udah itu aja. Untuk selanjutnya harap untuk sistemnya segera diperbaiki loh ya mbak. Iya kami mohon maaf sebelumnya ibu. A few moments later. Jadi bagaimana ini? Apa kita harus lapor kepada pimpinan? Iya, ini sepertinya kita harus lapor. Ada apa nih? Ada apa? Jadi begini Bu, tadi terdapat beberapa nasabah kita yang datang ke kantor dan sepertinya mereka sudah mulai mencurigai sistem-sistem yang kita buat ini. Iya benar bu. Sudah banyak nasabah yang sudah menuntut perusahaan. Jadi gimana ini? Apa gini aja, kita kosongkan dulu kantor ini, nanti kita kabur kemana dulu, ke luar kota, apa ke luar negeri gitu. Gimana menurut kalian? Kalau memang itu merupakan satu-satunya jalan bagi perusahaan kita agar tetap bertahan, baik, kita akan laksanakan perintah Ibu. Iya. Ya Allah. 너의 밖에선 살 수 없어 내겐 너
Makanya teman-teman, pentingnya literasi keuangan yang baik mempunyai manfaat jangka panjang untuk setiap individu. Literasi keuangan mampu membuat seseorang mengelola dan juga mengambil setiap peluang untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera di masa depan. Selain itu, literasi keuangan pun mampu membantu setiap individu dalam membuat keputusan utamanya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk berinvestasi ataupun menabung. Nantinya, masyarakat juga akan memahami manfaat dan juga risiko yang terjadi dalam memanfaatkan jasa keuangan. Kamu harus mengetahui apa saja perbedaan dari bank dan koperasi itu sendiri. Yang pertama yaitu mengenai pajak bunga. Perbedaan bank dan koperasi yang pertama terdapat pada pajak bunganya sendiri. Berdasarkan peraturan pemerintah yang baru, pajak bunga untuk koperasi bernilai 10%, yang semula sebesar 15%. Itu berarti pajak bunga koperasi menurun 5%. Dan itu tentu saja membuat pengurus koperasi merasa senang. Selain itu, jika kamu memiliki tabungan lebih dari 240.000, maka secara otomatis kamu tidak akan dikenakan pajak bunga loh. Beda halnya dengan bank, lembaga keuangan bank memiliki pajak bunga sebesar 20% dari jumlah bruto. Hal ini tentu saja membuktikan bahwa bank memiliki bunga pajak yang lebih tinggi dan koperasi memiliki bunga pajak yang lebih rendah. Yang kedua yaitu SHU atau sisa hasil usaha dan RAT atau rapat anggota tahunan. Perbedaan bank dan koperasi selanjutnya terdapat dalam SHU dan RAT. Dalam koperasi, jika kamu memiliki sisa hasil usaha, maka pihak koperasi akan membagikannya dengan rata, tergantung tabungan yang kamu miliki. Koperasi juga seringkali mengadakan RAT rapat anggota tahunan yang mana di dalamnya membahas terkait koperasi keuangan itu sendiri. Sementara di bank, Anda tidak akan menemukan SHU dan RAT dalam proses transaksi yang dilakukan. Yang ketiga yaitu biaya administrasi. Perbedaan bank dan koperasi bisa juga dilihat dari biaya administrasinya. Bank akan selalu membebankan biaya administrasi bulanan dengan nominal yang berbeda setiap lembaga bank. Hal tersebut berguna agar tabungan tetap terjaga dan aman sehingga tidak akan mudah terblokir. Beda halnya dengan koperasi, koperasi tidak akan memungut biaya setiap bulannya karena semua biaya yang ada ditanggung bersama para anggotanya sendiri. Dan kata lain, uang di koperasi maka kamu akan lebih aman dan tidak perlu memikirkan uang administrasi. Namun di beberapa koperasi kini telah memberlakukan uang administrasi walaupun jumlah nominalnya lebih kecil dari koperasi. Yang keempat yaitu layanan yang diberikan. Perbedaan bank dan koperasi terdapat juga pada layanan yang diberikan. Bank akan selalu memberikan pelayanan penuh kepada nasabah, baik itu berupa simpanan maupun pinjaman, sehingga masyarakat dapat terbantu kondisi perekonomian dengan penyaluran dana oleh bank. Sementara koperasi melayani anggotanya dengan himpunan anggota sendiri, sehingga koperasi hanya melakukan peminjaman kepada para anggotanya saja, berbeda dengan bank yang dapat mengalirkan dana kepada semua orang. Yang kelima yaitu tujuan pendirian. Perbedaan bank dan koperasi juga dapat dilihat dari tujuannya. Bank didirikan untuk tujuan menyimpan dana dari masyarakat itu sendiri, sementara koperasi didirikan untuk tujuan mensejahterakan anggotanya dan mendapatkan dana dari anggotanya sendiri. Yang keenam yaitu keuntungan dan pinjaman yang diberikan. Perbedaan bank dan koperasi selanjutnya dapat dilihat dari keuntungan serta pinjaman yang diberikan. Keuntungan koperasi akan dibagikan secara merata kepada para anggotanya, sedangkan keuntungan bank hanya akan dirasakan oleh bank itu sendiri, dan sebagian diberikan oleh kepada nasabah. Sementara itu, bank akan selalu memberikan pinjaman dengan nominal besar beserta syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun koperasi hanya bisa meminjamkan uang yang lebih kecil daripada bank karena lingkaran dananya pun lebih kecil daripada bank. Inilah perbedaan bank dan koperasi yang jarang orang ketahui. Itulah beberapa hal yang bisa kamu ketahui tentang perbedaan bank dan koperasi. Setelah kamu tahu, tentunya kamu bisa mengetahui perbedaan secara detail antara bank dan koperasi yang merupakan dua hal yang sama dari lembaga keuangan. Namun keduanya memiliki tujuan dan cara transaksi yang berbeda. Sekarang kamu bisa menentukan sendiri apakah lebih nyaman melakukan transaksi di bank atau ikut serta menjadi anggota koperasi. Semuanya bisa kamu putuskan sendiri melalui beberapa pertimbangan dan keuntungan yang akan kamu peroleh nantinya. Upaya untuk menghindari investasi bodong. Yang pertama, waspada jika mendapat tawaran keuntungan yang luar biasa menarik. Memang tidak semua tawaran investasi yang menyajikan keuntungan yang menarik bisa dikategorikan investasi bodong. Namun ada baiknya waspada jika mendapat tawaran yang demikian
Lakukan perhitungan matematika secara sederhana untuk memperkirakan apakah tawaran tersebut masuk akal, terutama jika dengan uang yang jumlahnya tidak terlalu besar dijanjikan keuntungan yang sangat besar dan dalam jangka waktu yang sangat pendek. Yang kedua, lakukan pemeriksaan dokumen perizinan lembaga atau perusahaan investasi. Setiap lembaga atau produk keuangan, terutama yang menghimpun dana masyarakat dan pengelolaan investasi, harus mengantongi izin resmi dari investasi terkait dan berwenang dalam mengurus masalah ini, seperti Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK, Departemen Keuangan atau Bank Indonesia atau Bank Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPET, Departemen Perdagangan. Yang ketiga, telitilah bentuk dan cara pemasaran investasi. Dalam berbagai investasi yang resmi, mekanisme cara kerja, pembagian keuntungan, dan hal-hal lainnya sudah diatur secara jelas. Bahkan sebagian besar perusahaan sudah memiliki standar operasi yang baku dalam menjalankan produk. Dalam sebaliknya, perusahaan atau lembaga yang menjalankan produk investasi bodong terkadang tidak mempunyai standar tentang bagaimana menjalankan investasi tersebut. Bahkan ada beberapa investasi bodong yang justru tidak memiliki cara penjualan yang resmi. Ayo tingkatkan literasi perbankan dan jadilah milenial yang cerdas keuangan. Kenalan dulu dong. Tapi bohong. Aids, masa udah selesai? Jijik dulu dong, senggol dong.